Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SGD A1 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul diabetes mellitus tanpa komplikasi. Berikut nama-nama anggota SGD A1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pandey Fiska Jatri Babasari dengan 3 digit NIM terakhir 209. Izin untuk menjelaskan terkait dengan adanya latar belakang diabetes mellitus tanpa adanya komplikasi. Nah, Sistem Kesehatan Nasional mengungkapkan bahwa adanya segala upaya dalam pembangunan kesehatan di Indonesia dengan tujuan untuk mencapai dengan derajat kesehatan yang lebih tinggi sehingga memungkinkan orang itu hidup lebih produktif baik secara sosial ataupun ekonomi. Adanya peningkatan pada status sosial dan juga ekonomi serta adanya pelayanan kesehatan masyarakat dan juga perubahan gaya hidup serta meningkatkan harapan hidup, maka di Indonesia akan mengalami perubahan pola penyakit dari yang awalnya tersebar penyakit yang menular menjadi penyakit tidak menular. Salah satu prevalensi penyakit tidak menular yang cenderung meningkat adalah diabetes mellitus, di mana penyakit yang sering terjadi di dunia dan jadi salah satu dari 10 besar penyebab kematian itu merupakan adanya diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang menahun yang akan disandang seumur hidup, di mana prevalensi dari diabetes mellitus itu diperkirakan akan terus bertambah ataupun meningkat di negara-negara yang sedang berkembang. Jika tidak adanya penanganan efektif dan juga efisien untuk diabetes mellitus, maka jumlah terjadinya diabetes mellitus itu akan terus mengalami peningkatan menjadi 552 juta pada tahun 2030. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh individu agar diabetes mellitus itu dapat tetap hidup sehat, yaitu dengan cara pengolahan kadar gula darahnya itu melalui penerapan 4 pilar. Nah, tingkat keberhasilan dalam penataran diabetes mellitus itu sangat tergantung pada perilaku dan juga pengetahuan individu terhadap adanya anjuran makan yang sudah disarankan. Apabila terjadinya kegagalan perencanaan makan, maka itu merupakan salah satu hambatan dalam pengobatan diabetes mellitus. Nah, apabila, terjadinya kegagalan tersebut, maka itu akan menyebabkan, gula darahnya tersebut menjadi tidak terkontrol. Mengingat di mana diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dikontrol saja penyakitnya. Apabila kadar gula darah itu tidak terkontrol, maka akan menyebabkan diabetes mellitus yang awalnya tidak adanya komplikasi, menjadi adanya diabetes mellitus yang menimbulkan komplikasi, seperti adanya kelainan pada pembuluh darah, gangguan ginjal, ataupun adanya serangan jantung, bahkan adanya gangguan saraf, yang dapat mengganggu dengan kualitas hidup penderita. Nah, berdasarkan permasalahan yang tadi dipaparkan tersebut, maka perlunya penanganan dan juga penata laksanaan yang efektif serta efisien, seperti adanya penanganan secara preventif, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif untuk menjaga agar diabetes mellitus itu tetap terkontrol sehingga tidak menimbulkan adanya berbagai macam komplikasi. Nah, ada pun rumusan masalah yang diangkat. Yang pertama, apakah definisi dari diabetes mellitus tanpa komplikasi? Yang kedua, bagaimana etiologi dari diabetes mellitus tanpa komplikasi? Yang ketiga, bagaimanakah epidemiologinya dari diabetes mellitus tanpa komplikasi? Yang keempat, bagaimanakah faktor risiko dari diabetes mellitus tanpa komplikasi? Yang kelima, bagaimanakah pemeriksaan penunjang dari diabetes mellitus tanpa komplikasi? Yang keenam, bagaimanakah penanganan dari diabetes mellitus tanpa komplikasi? Yang ketujuh, bagaimanakah penata laksanaan holistik diabetes mellitus tanpa komplikasi? Dan yang kedelapan, bagaimanakah pendekatan kedokteran keluarga dalam diabetes mellitus tanpa komplikasi? Berdasarkan dari tujuan penulisannya dan kemanfaatan penulisan seperti yang dipaparkan di slide PPT. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kesalahan kata, dan juga selanjutnya di sini akan dilanjutkan ke teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Yosef Ardanepa dengan 3 digit NIM terakhir 117. Di sini saya melanjutkan mengenai definisi. Diabetes sendiri yang berarti melewati, mellitus sendiri secara harfiah berarti manis. Diabetes mellitus atau DM merupakan salah satu penyakit metabolisme atau gangguan metabolisme yang berlangsung secara kronis dicirikan dengan meningkatnya atau tingginya kadar gula, gangguan metabolisme karbohidrat, lipid atau lemak, serta protein dikarenakan insufisiensi fungsi insulin. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yonda saya dengan 3 digit terakhir 147. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi yaitu dengan menjelaskan etiologi. Baik, jadi di sini untuk diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh berkurangnya kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Nah, di mana penyebab tersering terjadinya hal tersebut adalah adanya respon autoimun yang menyerang sel beta. Nah, hal ini terjadi karena kegagalan dalam seleksi sel. Nah, selanjutnya untuk diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh berkurangnya sensitivitas sel terhadap insulin. Nah, di mana gaya hidup dan faktor genetik mendasari terjadinya hal tersebut. Beberapa pola hidup yang dapat memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2 di sini meliputi pola diet, obesitas, maupun kurangnya aktivitas fisik. Baik, mungkin cuma itu saya bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nagum Tragus Kurnia dengan NIM 19025112221. Sekarang saya akan membaca mengenai epidemiologi dari diabetes mellitus tanpa komplikasi. Pada tahun 2011, Federal Diabetes International menyatakan bahwa terdapat 336 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes tipe 2 ini. Dan kondisi ini menyebabkan 4,6 juta kematian setiap tahunnya, yakni satu kematian setiap 7 detik. Lebih dari 25% orang Amerika berusia di atas 65 tahun terkena kondisi ini yang menyebabkan 12% populasi orang dewasa. Menurut WHO, akan ada sekitar 21,3 juta penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2030, meningkat dari 8,4 juta pada tahun 2000. Dan menurut perkiraan dari IDF atau International Diabetes Federation sendiri menyatakan bahwa akan terdapat sekitar 14,1 juta penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2035, naik dari 9,1 juta pada tahun 2014. Dengan 7,6 juta penderita diabetes mellitus, Indonesia kini berada di peringkat 5 dunia, naik 2 peringkat dari tahun 2013. Berdasarkan statistik Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2021, Provinsi Bali menempati urutan keempat penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan pada usia 15 tahun ke atas dengan persentase sebesar 97,3%. Terdapat 37.736 kasus diabetes mellitus di Bali pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 52.251. Sesuai laporan Dinas Kesehatan pada tahun 2021, terdapat 1,5 juta kematian pada tahun 2021, dengan 48% dari kematian terjadi pada mereka yang berusia di bawah 70 tahun. Di Denpasar sendiri, kasus diabetes akan memimpin pada tahun 2021 dengan angka 98,5% kasus, terdapat 50,3%
35 kasus diabetes pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 diprediksi akan meningkat, di mana Denpasar Selatan menduduki peringkat ketiga puskesmas di Kota Denpasar dengan kasus 2.787 kasus. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit yang terakhir 031. Jadi, saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan faktor risiko diabetes mellitus, di mana faktor risiko ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan juga tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu meliputi pola makan, kemudian kebiasaan merokok, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, alkohol, hipertensi, dan juga stres. Sedangkan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu meliputi umur, jenis kelamin, dan juga riwayat keluarga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Siti Razia dengan 3 NIM terakhir 092, izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu akan membahas poin 2.5, yaitu pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang diabetes mellitus tanpa komplikasi. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, itu dapat kita lakukan yang pertama dengan anamnesis. Anamnesis yang lengkap, kita tanyakan beberapa keluhan utama yang sering dialami oleh pasien diabetes, atau biasa disebut sebagai gejala klasik, yaitu ada polifagia, polidipsia, dan juga poliuria. Kita tanyakan apakah pasien memiliki keluhan tersebut, dan juga kita bisa tanyakan beberapa keluhan lainnya, seperti rasa kesemutan di kaki atau tangan, dan juga apakah ada rasa gatal pada area kulit, kemudian apakah terjadi penurunan daya fungsi penglihatan. Selanjutnya juga kita bisa tanyakan apabila pasiennya laki-laki, apakah mengalami disfungsi ereksi, kemudian pada wanita kita juga bisa tanyakan apakah ada rasa gatal pada area vulvanya. Apabila anamnesis telah selesai dilakukan, kita akan lanjutkan pada pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik ini sendiri, kita harus melakukan pengukuran, baik itu tinggi badan, berat badan, untuk menilai bagaimana BMI daripada pasien. Apakah pasien ada risiko overweight, atau juga nanti selanjutnya juga bisa kita lanjutkan untuk melihat apakah pasien memiliki risiko penyakit jantung koroner, di mana itu juga menjadi komorbid pada pasien diabetes. Selain itu juga, kita perlu memeriksa vital sign, terutama pada pemeriksaan heart rate, respiratory rate. Itu juga dapat kita menilai bagaimana fungsi jantung daripada pasiennya. Selain itu juga, kita perlu melakukan pemeriksaan fundoskopi untuk mencari apakah ada gangguan penglihatan pada area mata pasien seperti retina diabetikum. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan pada area ekstremitas, apakah ada luka yang tidak kurun sembuh, dan juga apakah di sana ada yang namanya kalus. Selain itu juga, kita bisa lakukan pemeriksaan toraks untuk menilai fungsi jantungnya, apakah ada seperti pembesaran daripada jantung itu sendiri, kemudian ada pembesaran pada area ventrikelnya, dan sebagainya. Nah, apabila anamnesis dan pemeriksaan fisik ini seperti sudah mengarahkan pasien ternyata mengalami diabetes, kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang sebagai untuk memperkuat diagnosis kita bahwa benar pasien tersebut mengalami diabetes mellitus. Nah, pemeriksaan penunjang di sini sangat beragam, tapi yang paling sering digunakan untuk pasien diabetes mellitus adalah pemeriksaan gula darah, di mana pada pemeriksaan gula darah itu sendiri ada 4, ada tes gula darah sewaktu, ada tes gula darah puasa, tes HbA1c, dan juga tes toleransi oral glukosa atau TTOG. Nah, pasien yang dikatakan memiliki diabetes mellitus itu apabila hasil dari pemeriksaan glukosa plasma puasanya itu lebih dari sama dengan 126 mg per dl, atau hasil pemeriksaan glukosa plasmanya itu adalah lebih dari 200 mg per dl 2 jam setelah dilakukan tes TTOG dengan beban glukosanya adalah sebanyak 75 gram. Atau pada hasil pemeriksaan glukosa plasma sewaktunya itu menunjukkan hasil lebih dari 200 mg per dl dengan keluhan klasik. Atau juga dari hasil pemeriksaan HbA1c-nya itu lebih dari sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau NGSP. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Putri Sendiri Indrasuti dengan 3 digit 101, izin bisa membacakan tata pelaksanaan diabetes. Untuk yang pertama, dari 4 pilar tersebut terdapat edukasi, berupa pemahaman mengenai perjalanan penyakit, intervensi obat, pentingnya pemantauan glukosa, hingga edukasi latihan fisik. Yang kedua adalah terapi nutrisi, yaitu pembagian asupan gizi terkait dengan karbohidrat, asupan lemak, dan juga protein sekitar 45% sampai dengan 65%, asupan lemak 20 sampai dengan 25%, dan juga protein sekitar 10 sampai dengan 20%. Lalu adanya aktivitas fisik, yaitu kegiatan latihan jasmani setidaknya 3 sampai dengan 4 kali seminggu untuk menjaga kebugaran dan juga menurunkan berat badan. Dan juga yang keempat adalah farmakologi. Terapi farmakologi dapat berupa obat oral, suntikan, dan juga hipoglikemik oral. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serafin Hildegarda Ratna Arisusanti dengan 3 digit NIM terakhir 069. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penata laksanaan holistik diabetes. Yang pertama ada pola makan yang sehat, di mana para penderita diabetes dapat mengonsumsi makanan yang tinggi serat, rendah lemak jenuh, dan rendah gula. Kemudian yang kedua ada aktivitas fisik teratur, di mana para penderita diabetes dapat melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, bersepeda, atau latihan aerobik. Kemudian yang ketiga ada pemantauan kadar gula darah, di mana para penderita diabetes dapat melakukan pemantauan kadar gula darah secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Yang keempat ada manajemen berat badan, di mana para penderita diabetes dapat menjaga berat badan dalam kisaran yang sehat. Kemudian yang kelima ada pendidikan dan konseling, di mana para penderita diabetes dapat dimotivasi untuk meminum obat secara teratur dengan mengajarkan minum obat tepat waktu. Mungkin sekian dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan, saya
ada Yurisa dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya izin melanjutkan penata laksanaan holistik diabetes selanjutnya, yaitu adalah obat-obatan. Jadi seperti minum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian yang ketujuh ada pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi ini menjadwalkan pemeriksaan rutin dengan dokter, seperti evaluasi hasil tes darah, termasuk kadar gula darah, tekanan darah, dan protein. Kemudian selanjutnya ada hindari kebiasaan tidak sehat, seperti hindari merokok dan membatasi kondisi alkohol. Kemudian selanjutnya ada pantau stres. Jadi kelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, ataupun olahraga. Kemudian ada dukungan dan kolaborasi dengan tim merawat, kerjasama dengan tim merawat kesehatan, termasuk dokter, perawat, ahli gizi, dan ahli kesehatan lainnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Veronica Angelina Budi dengan DKD Jimin Terakhir 001 akan menjelaskan terkait dengan poin 2.8 pendekatan kedokteran keluarga dalam diabetes mellitus tanpa komplikasi. Jadi kedokteran keluarga yang terintegrasi menetapkan beberapa pendekatan yang luas dan komprehensif seperti umum, berkelanjutan, menyeluruh, berkolaborasi, terkoordinasi, dan berorientasi pada pasien, keluarga, dan masyarakat yang dimana dapat dijadikan sebagai perawatan multidisiplin dan berlanjut pada pasien diabetes mellitus. Mungkin terkait dengan penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Safara Nabila dengan 240. Di sini saya masih menjelaskan beberapa yaitu pendekatan kedokteran keluarga dalam diabetes mellitus. Mungkin tadi yang dijelaskan prinsip-prinsip sudah termasuk dalam penata laksanaan yang holistik dan komprehensif. Nah, ini dapat diwujudkan dengan adanya pengobatan interdisiplin sebagai kontributor utama perawatan yang dijalankan. Nah, manajemen pasien dengan diabetes mellitus membutuhkan penata laksanaan yang mungkin utama seperti hubungan kerja yang kolaboratif dan terintegrasi di antara berbagai disiplin ilmu. 2, membangun komunikasi antara dokter dan pasien yang ditingkatkan. 3, akses pasien terhadap dokter yang lebih baik, mungkin ke sarana ke dokter spesialis. Mungkin sekian dari saya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan kami dan terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Tusnari University dengan 3 digit NIM 1, izin untuk bisa mempresentasikan terkait upaya pemerintahan, yaitu di level masyarakat, di mana terdapat ADIA Poslindu, yaitu kegiatan monitor dan juga deteksi dini faktor risiko PTM terintegrasi seperti penyakit jantung, pembuluh darah, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif akut, dan juga kanker. Di mana fokus utama Poslindu adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penyakit, membantu masyarakat dalam akselerasi penemuan dini faktor risiko DM, penguatan intervensi modifikasi perilaku berisiko terjadinya diabetes mellitus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Yurisa Wandari dengan 3 digit NIM terakhir 176. Jadi adapun pencegahan di level komunitas, yang pertama ada edukasi masyarakat. Jadi seperti dilakukan kampanye pendidikan kesehatan, seperti adanya seminar, lokakarya, media massa, dan kampanye sosial di tingkat masyarakat. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan rutin. Ini seperti pemeriksaan kesehatan rutin di tingkat komunitas untuk mendeteksi diabetes secara dini, yaitu dengan mengukur kadar gula darah secara berkala. Kemudian yang ketiga ada promosi gaya hidup sehat. Jadi ini dilakukan seperti kegiatan olahraga bersama seperti senam atau jalan santai bersama. Yang keempat ada kolaborasi dengan pihak swasta dan LSM. Kemudian yang kelima ada penyuluhan khusus untuk kelompok berisiko tinggi. Jadi seperti memberikan penyuluhan untuk kelompok yang berisiko tinggi tekanan diabetes, yaitu keluarga dengan riwayat diabetes, kelompok usia lanjut, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam ada akses layanan kesehatan. Jadi ini menyediakan layanan kesehatan primer untuk mendeteksi diabetes di tingkat komunitas. Kemudian yang ketujuh monitoring dan evaluasi program. Jadi seperti melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program-program pencegahan diabetes untuk menilai efektivitasnya di tingkat masyarakat. Kemudian yang ke-8 adalah kampanye anti stigma. Jadi ini mengadakan kampanye untuk mengurangi stigma tidak tepat terhadap diabetes sehingga masyarakat lebih mengetahui informasi mengenai penyakit tersebut. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Siti Nur Aziza dengan 3 NIM terakhir 092, izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Di mana sih saya akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi diabetes mellitus di level Paskes. Di mana salah satunya itu adalah dengan pengadaan program pengelola penyakit kronis atau biasanya disebut Prolanis. Jadi Prolanis sendiri itu merupakan suatu program pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dimana dalam pelaksanaannya itu melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan para peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi, sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan juga efisien. Mungkin sekian dapat saya jelaskan, dan terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan saya Rival Penyelidikan Pankapela Saleh Putra dengan 3 digit terakhir 88. Izin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai studi proyek kami untuk bagian kesimpulan, yaitu diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat berdampak pada produktivitas seseorang. Adapun faktor diabetes mellitus itu pencetusnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk alur penegakan diagnosis dari diabetes mellitus dilakukan dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk mendiagnosis pasien diabetes mellitus adalah antara lain tes gula darah suatu, tes gula darah puasa, tes HbA1c, dan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Kemudian untuk peran kedokteran keluarga yang terintegrasi menetapkan beberapa pendekatan yang luas dengan prinsip seperti umum, berkelanjutan, menyentuh, berkolaborasi, terkoordinasi, dan berorientasi pada pasien, keluarga, dan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai perawatan multidisiplin dan berlanjut pada pasien DM. Penerapan kedokteran keluarga ini dapat diterapkan dalam bagian dari pengobatan pasien yang dapat diterapkan dalam edukasi terkait penyakitnya, misalnya bisa, dan juga memberikan dorongan dan dukungan bagi pasien dan keluarganya. Mungkin sekian presentasi studi project dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatian.